A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan sebuah buku karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Judulnya Sirul Asror, Rasa Ning Rasa, yang diterjemahkan oleh Kyai Haji Jajan Zainal Abidin Zayadi Bazul Ashab, pengasuh Pondok Pesantren Az-Zainiyah Sukabumi. Dari abad ke abad, kitab Sirul Asror telah menjadi rujukan utama dalam ilmu tasawuf. Ini adalah magnum opus atau karya besar dari Sultan Aulia Al-Ghaus Al-Azam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirruh. Tak hanya mengupas rahasia di balik rahasia batiniah manusia yang menyelami samudra ma'rifat. Kitab ini juga menjelaskan bahasan rasa ning rasa. Rasa di atas rasa spiritual seorang hamba yang merindukan perjumpaan dengan Tuhannya, juga mengenalkan dunia ruh, al-qalb, al-fuad, dan tabir-tabir ruhani, serta mengajarkan bagaimana rasa mengolah cipta rasa, mengamalkan dan menempuh jalan syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Kitab ini berisi terapi iman, Islam, dan ihsan dalam rangka taqarrub kepada Al-Khaliq, dan penjelasan bagaimana seharusnya jika seorang ingin mencapai kesempurnaan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang teramat mulia dan dalam konsep petuah yang disampaikan oleh Sultan Aulia Ghaus Al-Azam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirruh melalui kitab Sirul Asror ini. Oleh karena itu, dalam membaca dan memahaminya diperlukan ketelitian, pemikiran yang jernih dan tajam, daya serap yang kuat, dan wawasan yang luas, serta yang penting disertai dengan yang ikhlas dan lillahi ta'ala. Kiai Haji Abah Sohibul Wafa Tajul Arifin Abah Anom Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Buku ini adalah rujukan utama ilmu tasawuf Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengupas secara mendalam tentang makna-makna syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat yang dibutuhkan bagi umat Islam. Profesor Dr. Nasruddin Umar MA, Wakil Menteri Agama RI dan Rektor PTIQ Jakarta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Sultanul Aulia atau sultannya para wali yang terkenal dalam Al-Ghaus Al-Azam, lahir pada tahun 471 Hijriah atau 1078 Masehi di Jailani, Persia. Dari nasabnya beliau memiliki garis keturunan hingga Nabi Muhammad SAW, baik dari jalur ayah maupun ibu. Banyak gelar kehormatan yang disandang sang syekh, diantaranya Muhyiddin was Sunnah, penghidup agama dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mumitul Bid'ah, ulama yang gigih menghapus penyimpangan dalam agama, Al-Imam Al-Jahidi, imam yang jahid, Al-Arif Al-Qudwah, teladan yang mencapai makom arif billah, serta gelar yang paling populer Sultanul Al-Aulia, pemimpinnya para wali. Beliau wafat di Baghdad, Irak 10 Rabiul Akhir 561 Hijriah atau 1166 Masih. Berikut adalah beberapa karyanya. Al-Gunyah li Talib Tariqil Haq, Futuhul Ghaib, Al-Fat Ar-Rabbani, Jala Al-Khawatir, Sirul Asror, Khamsata Asyara Maktuban, Ar-Rasail, Ad-Diwan, Salawat wal Aurad, Yawaqitul Hikam, Amrul Muhkam, Mukhtasar Ulumuddin, dan masih banyak lagi karya lainnya. Meski banyak terjemahan Sirul Asror, tapi buku ini sangat spesial penerjemahannya. Tokoh yang telah menyelami dunia tasawuf begitu mendalam. Karya besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dilengkapi teks Arab hingga mudah dipahami salib. Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara MA, Guru Besar Filsafat Islam dan Tasawuf UIN Jakarta. Semoga karya ini bagi umat Islam untuk menambah wawasan pengetahuan tentang hakikat amal soleh, ruh, dan kalbu. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj Ajmal, Ketua Umum PBNU. Sambutan Wakil Menteri Agama RI, Profesor Dr. Nasruddin Umar MA. Tasawuf merupakan bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Imam Al-Junaidi mengartikannya berakhlak mulia dan meninggalkan semua akhlak tercela. Zakaria Al-Ansori berpendapat, tasawuf merupakan ilmu tentang kebersihan jiwa, perbaikan budi pekerti, serta pembangunan lahir dan batin, guna memperoleh kebahagiaan abadi. Jika fikih bertujuan untuk memperbaiki amal, memelihara aturan syar'i, dan menampakkan hikmah dari setiap hukum, maka tasawuf bertujuan memperbaiki hati dan memfokuskannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Imam Malik berkata, barang siapa bertasawuf tanpa berfikih, maka dia zindik. Barang siapa berfikih tanpa bertasawuf, maka dia fasik. Dan barang siapa menggabung keduanya, maka dia akan sampai pada hakikat. Tasawuf terkadang sulit dijelaskan kepada orang-orang yang selalu mengedepankan logika dan pragmatisme. Tasawuf lebih merupakan ilmu personal, dalam arti tasawuf dikenal dan dipahami bagi orang yang tidak mengalaminya. Dengan kata lain, ilmu ini harus dialami sendiri jika ingin memahaminya. Ibarat mengajarkan manisnya gula, tidak mungkin memberikan penjelasan tanpa mencicipinya. Dalam tasawuf ini, syekh, mursyid, dan tarekat sangat besar manfaatnya bagi orang yang akan dengan serius menekuni dunia suluk. Dan model pendidikan tarekat sangat penting untuk membangun moral bangsa dalam semua aspek dan sendi kehidupan berbangsa. Tarekat dan suluk merupakan jalan khusus untuk seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi harus dipandu oleh mursyid agar tidak tersesat. Selain itu, tarekat juga memberikan pencerahan kepada muridnya atau salik. Bagaimana hakikat dirinya sendiri, hakikatnya dirinya di hadapan Tuhannya, juga hakikat dirinya terhadap sesama makhluknya. Hal ini yang hilang dari dunia pendidikan kita sekarang. Dan salik modern tidak mesti harus melakukan perubahan drastis dari berbagai aspek kehidupan. Seorang salik tidak tepat mendramatisir diri sebagai orang yang sangat spesifik, apalagi mengklaim diri sebagai kelompok manusia suci. Sufi atau salik yang sejati ialah mereka yang mampu menyembunyikan diri dan kondisi batin yang dialaminya di depan orang lain. Jika ada salik yang suka memamerkan kesalikannya, maka sesungguhnya belumlah ia seorang salik sejati. Salik sejati memilih untuk tidak populer di bumi, untuk populer di langit. Majhul fil ard, ma'lum fis sama. Kitab Sirul Asrar adalah rujukan utama ilmu tasawuf selama berabad-abad. Kitab ini diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia. Popularitasnya di antara kitab-kitab yang lain tak terbantahkan lagi. Ini adalah magnum opus karya besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalamnya memuat pendalaman makna-makna penting dalam syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Sultanul Aulia ini adalah sufi besar yang sangat memegang teguh syariat. Kitab ini mengulas secara mendalam tentang makna-makna syahadat syariat dan syahadat tarikat, salat syariat dan salat tarikat, puasa syariat dan puasa tarikat, zakat syariat dan zakat syariat, serta haji syariat dan haji tarikat. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita bisa belajar tentang syariat sekaligus tarikat. Keduanya tidak bertentangan tetapi saling melengkapi, tak terpisahkan, seperti dua sisi mata uang meski ia dua sisi yang berbeda, namun satu kesatuan. Maka wajar jika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Qalaid Al-Jawahir karya Muhammad Ibnu Yahya At-Tadhifi memujinya dengan mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama yang sangat berpegang teguh pada syariat. Beliau juga menyeru umat untuk berpegang teguh dengannya dan berpaling dari orang-orang yang melanggarnya. Melalui Sirul Asrar, kita juga bisa belajar tentang kosmologi dalam Islam, bagian-bagian alam, dunia ruh dan tingkatannya, serta penjelasan-penjelasan rinci tentang terminologi tasawuf yang selama ini dianggap sukar dijelaskan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah memberi warisan yang sangat berharga bagi dunia tasawuf. Maka wajar jika dikatakan bahwa buku ini merupakan rujukan utama ilmu tasawuf, bahkan menjadi buku induk bagi semua tarekat di dunia. Semoga dengan penerbitan buku ini semakin menambah gairah baru bagi perkembangan spiritualisme Islam yang kini mulai muncul dalam berbagai bidang, baik keilmuan, sains, dan teknologi, budaya maupun politik. Gairah tersebut juga muncul di berbagai belahan dunia, baik Islam maupun non-Islam. Hal itu merupakan bukti bahwa melalui jalur tasawuf, Islam bisa dikenali dan dipahami dunia. Fakta-fakta tentang bertambahnya populasi umat Islam di Amerika dan Eropa melalui pemahaman dan praktik tasawuf atau tarikat adalah bukti lain tentang pentingnya kampanye dan pembelajaran tasawuf di dunia modern sekarang ini. Buku ini adalah sumbangsih nyata bagi cita-cita luhur tersebut, apalagi buku ini diterjemahkan oleh seorang tokoh ajengan jejen yang telah menyelami dunia tasawuf. Tentu akan lebih memudahkan para salik untuk memahami kandungan dan makna-makna penting dalam tasawuf serta tarikat.
Jakarta, Juni 2013. Pengantar Ketua PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Tasawuf menurut Umar Ma'ruf Al-Kharki, obat tahun 200 Hijriah, adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'syu mimma fi awidil khala'iq, atau mencari kebenaran yang hakiki dan menjauhi apa yang ada di tangan makhluk. Oleh karena itu, seseorang tidak akan mencapai kebenaran yang hakiki apabila masih terlalu memikirkan materi dan hawa nafsu. Kebenaran hakiki tersebut dicari melalui mujahadah atau olah hati agar kita tidak terlalu cinta dan berambisi terhadap harta, tidak terlalu sombong dan semacamnya. Inilah inti tasawuf yang disebut dalam surah Al-Hadid ayat 19. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati dan saksi di sisi Tuhan mereka. Buku Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah buku panduan mujahadah bagi para pencari kebenaran dalam madrasah tasawuf. Di dalamnya dijelaskan tentang hakikat zikir, khalwat, ujlah, dan berbagai tema lainnya. Buku ini memandu para salik menempuh jalan sufi agar mudah dan cepat menuju puncak ilmu dan iman, yakni ihbatul qulub, hati yang bersih, hingga selalu merasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, atau minimal sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala hadir bersama mereka. Dan kesepian sendiri telah menjadi sifat dan lelaku yang intern dalam diri ilmuwan muslim. Jabir bin Hayyan, Al-Farabi, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Ghazali atau Ibnu Sina sebagai figur ilmuwan yang menguasai berbagai bidang ilmu ternyata juga menunjukkan diri sebagai sosok sufi. Ini artinya kesufian tidaklah menghalangi tidaklah menghalangi orang untuk melakukan eksplorasi dan eksperimentasi dalam wilayah keilmuan. Sebaliknya justru menyibakkan betapa basis kesufian telah menjadi pemicu bagi keinginan yang menyala, sense of curiosity, dalam membangun formulasi ilmu pengetahuan. Semoga kehadiran terjemah karya monumental ini membawa manfaat yang besar bagi umat Islam dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan mereka tentang hakikat amal soleh, ruh dan kalbu atau hati. Dan kita memang butuh orang-orang yang mempunyai hati bersih. Orang seperti itulah yang bisa menjadi qudwah untuk memimpin karena memiliki karisma yang datang dari Allah sebagai sebuah karomah. Jakarta, Juli 2013. Kata pengantar Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Abah Anom. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'dini mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifataka. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan semesta alam yang telah menurunkan hikmah serta hidayah kepada segenap umat Islam, agar mereka memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kehadirat junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah ilahiyah dengan sempurna. Sebagaimana dimaklumi bersama, di tengah-tengah masyarakat kita telah berkembang pesat ilmu-ilmu keislaman, seperti ilmu kalam, tafsir, ilmu hadis, fikih, tasawuf, dan lainnya. Bahkan di akhir abad ke-20 ini ada kecenderungan masyarakat untuk mendalangi ilmu tasawuf. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya penerbitan buku tasawuf dan upaya pemilikan oleh kalangan luas masyarakat. Semua ilmu ini dijabarkan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat membentuk masyarakat agamis. Tentu, kondisi seperti ini hendaknya terus terpelihara dan ditumbuh kembangkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam upaya menumbuh kembangkan ilmu dan iman serta ruhul Islam, salah satu karya besar dari seorang wali sufi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah mencapai peringkat Al-Ghaus Al-Azam yaitu Sirul Asrar, dalam bahasa Sunda Rasaning Rasa, telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Kiai Haji Muhammad Jazan Jainal Abidin Bazul Azham, Wakil Talqin Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Mubalik Pondok Pesantren Suryalaya. Kitab ini berisi terapi iman, Islam, dan ihsan dalam rangka taqarrub kepada Al-Khaliq dan penjelasan sebagaimana harusnya jika seseorang ingin mencapai kesempurnaan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang teramat mulia dan dalam konsep petuah yang disampaikan oleh Sultan Aulia Ghaus Al-Azam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu melalui kitab Sirrul Asrar ini. Oleh karena itu, dalam membaca dan memahaminya diperlukan ketelitian, pemikiran yang jernih dan tajam, daya serap yang kuat dan wawasan yang luas, serta yang penting disertai dengan kalbu yang ikhlas dan lillahi ta'ala.
Akhirnya kami mengharapkan dengan kehadiran kitab yang cukup langka ini akan dapat menambah wawasan ilmu dan kukuhnya iman serta menjadi terapi kejiwaan orang yang memerlukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ki Haji Muhammad Zain Jainal Abidin Bazul Ashab yang telah berupaya menerjemahkan kitab Sirul Asror ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berupaya menerbitkan kitab ini. Semoga segala jerih payah dan usaha kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Suryalaya Muharram 1417 Hijriah, Juni 1996 Masehi. Sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya selaku Mursyid Thariqah Qadiriyah Honak Sabeniyah, Ki Haji Abah Sohibul Bapak Tajul Arifin Abah Hanom. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar penerjemah. Perintah yang paling mendasar di dalam dinul Islam adalah takwa, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an menyatakan limpahannya kepada orang bertakwa, antara lain Al-Furqan, kemampuan kontrol membedakan mana salah, mana benar, mana baik, mana buruk. Al-Anfal ayat 8, surat 8 ayat 29. Ampunan segala dosa dan kesalahan. Al-Anfal surat 8 ayat 29. Ilmu limpahan. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 282. Jalan keluar dari kesulitan. QS At-Tolak surat 65 ayat 2. Rezeki tanpa diperhitungkan. QS At-Tolak surat 65 ayat 2. Surga dan kemudahan lainnya. QS Ali Imran surat 3 ayat 133. Kebersamaan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 194 dan limpahan-limpahan lainnya. Namun ternyata mengolah manusia menjadi manusia bertakwa dan berakhlak mulia yang sebenar-benarnya sangatlah sulit. Buktinya, mencari masjid yang jamaah sholat subuhnya penuh seperti Jumat saja sangat sulit ditemukan. Orang yang istiqomah melaksanakan sholat malam jumlahnya sangat kecil. Orang yang berzakat dan berinfak secara rutin dalam keadaan sempit dan leluasa masih sedikit. Kualitas kemabruran haji dan umroh masih sulit terukur. Maksiat terus merebak, perzinahan, korupsi, pencurian, narkoba, penganiayaan, perjudian, pertikaian, dan lain sebagainya sulit dibendung. Dan kemiskinan serta kebodohan angkanya sulit ditekan. Bila kita cermati, salah satu sebab utamanya adalah karena pendidikan keagamaan pada masyarakat masih berkutat di keilmuan, kurang menembus ke dalam kolbu. Peribadatan merasa cukup dengan ibadah fisik, kurang mengolah ruh. Bahkan Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 ini, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sering dipahami bahwa ruh urusan Tuhan, maka manusia tidak boleh mencari tahu tentang ruh. Akibat tidak mempelajari ruh, maka tidak punya pengetahuan tentang mengolah ruh. Maka ruh tidak terurus dengan baik dan profesional. Hal inilah yang mendorong saya berkelana sekitar 10 tahun mencari referensi yang bisa dijadikan dasar yang akurat berdasar Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah mempertemukan saya dengan seorang guru sufi yang berakhlak mulia, Syekh Al-Mursyid Kiai Haji Ahmad Sohibul Bapak Tajul Arifin. Beliau memberikan sebuah kitab kecil, Sirul Asror, disusun oleh Wali Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan beliau menugaskan saya untuk menerjemahkannya. Saya sadar bahwa saya bukan ahlinya, tetapi dengan bertawakal kepada Allah dan memohon bimbingan para guru ahli secara ilmu dan ruhaniyah, maka saya mencoba melakukannya. Sempat muncul kesombongan pada diri saya, kitab kecil yang hanya 24 pasal bisa saya selesaikan dalam 1 minggu, tetapi sungguh banyak gangguannya sehingga baru selesai dalam 3 tahun. Mengingat bagi orang awam kitab ini termasuk kitab yang sulit dipahami, maka saya sarankan bagi yang ingin mempelajarinya, baik 1. Sebelumnya membaca wudhu, sholat sunnah minimal 2 rakaat dan zikir. 2. Bila ada perkataan sulit dipahami, bacalah berulang kali dengan teliti. Kalau masih sulit, jangan cepat mempersalahkan. Lebih baik bertanyalah kepada ahlinya. 3. Bila ada terjemah istilah tasawuf yang bukan pada tempatnya, silahkan merujuk kepada kitab-kitab peristilahan tasawuf. 4. Bila ada salah tulis pada tulisan Arab atau terjemahnya, saya mengharap pembaca untuk memperbaikannya dengan hati-hati dan ikhlas. 5. Kitab tulisan Arab Sirul Asror ini ada beberapa versi. Saya mencoba mengambil yang terbaik menurut saya.
6. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerjemahan kitab ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Penerjemah Kiai Haji Jajan Zainul Abidin Bazul Ashab. Kata pengantar terjemahan kitab Sirul Asror, Kiai Haji Ahmad Mu'ti Nur Hadi SH, Mudir Amjadman. Alhamdulillahi alaihi qadri wassalatu wassalamu ala nabiyil akhiri sayyidina wa maulana Muhammadin nurihi fil kauni zahiri yadharu min zuriyatihi min istahharu ismuhu bisyahi Abdul Qadir alladhi rafa'allahu darajatihi fi zawahiri wa sarairi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'i kulli abdi rabbihil qahar. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan risalah ilahiyahnya melalui para kekasihnya yang dapat menjadi teladan umat dan mengayomi mereka dengan penuh kebijakan yang merata tanpa pilih kasih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan bagi semua umat Islam dengan segala aspek kehidupan dunia dan pembekalan kehidupan akhirat. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan menjelang fajar mereka mohon ampunan. Allah memandu kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Demikianlah salah satu bait syair yang terdapat dalam kitab Sirul Asror. Wa mazharul anwar Fima yahtaju ilaihi al-abarur, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi terkemuka. Saya merasa bangga dengan terbitnya terjemah kitab Sirul Asror oleh Ajengan Jajan, di mana kitab ini sangat bagus dikonsumsi oleh masyarakat Thariqah khususnya dan semua masyarakat muslim pada umumnya. Saya patut memberikan apresiasi kepada Kiai Haji Jajan Zainul Abidin Bazul Ashab. Saya yakin kitab ini sangat memberikan manfaat pada masyarakat Thariqah khususnya dan semua masyarakat muslim pada umumnya, di mana di zaman yang penuh carut marutnya kehidupan di dunia dari segala aspeknya, yang terkadang cenderung menjadikan seseorang lupa diri dan tidak dapat mengontrol emosinya dalam menghadapinya. Maka kitab Sirul Asror yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan bahasa yang dapat dipahami semua kalangan ini sangatlah tepat untuk mengingatkan kembali akan tujuan penciptaan manusia di dunia yang fana ini. Dengan membaca dan mengkajinya akan membuat hati semakin sadar akan keberadaan manusia di dunia ini. Karena kitab ini menyuguhkan beberapa rahasia atau hikmah-hikmah di balik penciptaan segala sesuatu dan hikmah di balik perintah syariat. Secara otomatis, jika rahasia atau hikmah-hikmah terciptanya segala sesuatu dan hikmah di balik perintah syariat telah diketahui, maka keimanan pun semakin menancap kokoh di kalbu. Jika iman seseorang kian hari kian kokoh, maka hati dan pikirannya pun tidak akan mudah goyah saat menghadapi segala problematika kehidupan yang ada di depan mata. Terlebih lagi, kitab Sirul Asror ini ditulis oleh seorang waliullah yang insya Allah barokahnya akan mengalir terus kepada orang yang membaca dan mengkajinya. Jika dicermati secara singkat dapat dikatakan bahwa kitab ini menjelaskan tentang dasar-dasar ajaran Islam seperti salat, puasa, zakat, dan haji berdasarkan sudut pandang sufistik tasawuf. Di dalamnya terdapat 24 bab yang didasarkan pada 24 huruf dalam kalimat syahadat dan 24 jam dalam sehari semalam. Kitab yang ditulis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dianggap sebagai jembatan yang mengantarkan pada 3 karyanya yang terkenal, yaitu Al-Gunyah li Thalibit Thariq Al-Haq, Al-Fat Ar-Rabbani, wa Al-Faid Ar-Rahmani, dan Futuhul Ghaib. Adapun metode pengajaran dan penyampaian yang digunakannya dalam kitab tersebut adalah metode bayani atau penjelasan, yakni dengan menggunakan kata-kata yang tepat, ungkapan yang mudah, seimbang, dan jauh dari keruwetan. Contohnya, ketika memberikan pengertian tentang iman, ia berkata, kami yakin bahwa keimanan adalah pengucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan pelaksanaan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, menguat dengan ilmu, melemah dengan kebodohan, dan timbul karena adanya taufik. Sesuai dengan namanya yaitu Sirul Asror, setidaknya terdapat 24 macam rahasia yang diungkapkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab ini. Saya akan ungkapkan secara singkat sebagian kecil dari 24 rahasia tersebut. Pertama, pembahasan ini dimulai dengan keberadaan manusia yang dilihat dari sudut pandang jiwa dan raga. Secara umum, manusia mempunyai ciri-ciri fisik yang hampir sama. Tapi dari sisi jiwa, setiap orang berbeda-beda. Karena itu perlu penjelasan yang lebih khusus, yakni sebuah kaidah tentang jalan menapaki satu tingkatan ke tingkatan lainnya untuk mencapai alam ilmu sebagai ketingkatan tertinggi. Kedua,
Ia mengatakan bahwa jalan pertama menuju kesempurnaan adalah tobat. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Lalu diperkuat dan diperjelas lagi dengan ayat lain. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Furqan ayat 70. Ketiga, tentang zakat dan sedekah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa segala sesuatu yang diberikan sebagai zakat akan melalui Allah sebelum sampai kepada fakir. Karena itu, tujuan zakat tidak semata-mata untuk membantu kaum fakir, karena Allah Maha mengetahui semua kebutuhan termasuk kebutuhan kaum fakir. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tujuan zakat sejatinya adalah agar niat seseorang yang berzakat diterima Allah oleh Allah. Ia mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan terhadap apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Al-Imran ayat 62. Keempat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi puasa menjadi dua, puasa lahir dan puasa batin. Puasa lahir dibatasi oleh waktu dengan menjauhi makan, minum, dan hubungan seks dari fajar hingga tenggelam matahari. Sedangkan puasa batin dijalani selama-lamanya, selama hidup di dunia hingga kehidupan akhirat dengan menjaga semua indera dan pikiran dari segala yang diharamkan. Inilah puasa yang sejati. Ia mengutip hadis, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Satu kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan lainnya saat ia melihat Allah makrifat. Syekh Abdul Qadir yang juga dijuluki Sultanul Aulia ini mengupas tentang aspek lahir dan batin dari sholat dan ibadah haji, memberi panduan zikir, wirid, dan berkholwat, menyingkap hakikat kebahagiaan, penderitaan, dan penyucian jiwa, menganjurkan perang melawan hawa nafsu dan melihat hakikat ilahi hingga meraih makom penyaksian atau musyahadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menggambarkan secara lengkap tentang tasawuf yang memadukan antara ilmu syariat yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah melalui penerapan praktis dengan keharusan untuk menghayati hakikat serta manfaat yang diterapkannya syariat. Jadi, tasawuf yang dirumuskannya jauh dari paham-paham yang mengatakan bahwa setelah seseorang mencapai tingkat hakikat, sudah tidak dibutuhkan lagi syariat. Dengan kata lain, kajian ini mengajak setiap mukmin untuk berpindah dari iman yang baru sampai pada batasan rasio dan teori iman akli kepada iman yang sudah sampai pada tahapan penghayatan dan pendalaman iman zauq, dan dari kesadaran hati akan perbuatan dan sifat-sifat Allah makom pana kepada pemahaman rohani akan zatnya makom bako. Dengan demikian seorang mukmin akan meraih hakikat kelembutan, mencapai keikhlasan, dan menghampiri sang kekasih yang maha suci. Inilah rahasia dari segala rahasia. Kehidupan yang baru diketahui sebagian rahasianya oleh Barat dengan terbitnya buku Discreet yang fenomenal itu. Kalau tidak boleh dibilang terpengaruh, spiritualitas di Barat sebenarnya jauh tertinggal dengan spiritualitas di dunia Islam, karena kitab Sirul Asrar dikarang jauh sebelum Barat mengungkapkannya. Inilah 4 rahasia dari 24 rahasia yang ada dalam kitab Sirul Asrar ini yang dapat saya sampaikan secara singkat. Untuk selanjutnya silahkan dibaca dan dikaji sendiri. Dari sini saya berharap kitab ini menjadi konsumsi wajib bagi masyarakat ahli thariqah, terlebih yang baru mengenal dunia tasawuf dan thariqah. Semoga terjemahan ini dapat memicu generasi dan kader-kader lainnya untuk dapat berlomba-lomba dalam menerbitkan karya-karya ilmiah yang dapat memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat. Saya akhiri sambutan ini dengan doa. Dengan doanya Syekh Al-Marzuki dalam bentuk bait. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa kulli mursyidin wa kulli min bakhiri hadiya yaqtadi wa sallu karimi Mudir Am Ki Haji Ahmad Mu'ti Nur Hadi SA.